Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Khairul Alam. Nah, baik Ustadz, tadi kita sudah sampai di ayat yang ketiga nih Ustadz nih. Silakan dilanjutkan Ustadz. Oke. Ternyata dalam ya, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakan dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Sering nggak dalam kehidupan kita tahu kebenaran, tapi kita ikut hawa nafsu kita? Sering Ustadz. Kita tahu nggak boleh, tapi kita melakukannya. Benar. Artinya apa sebenarnya? Berarti kita memperturutkan hawa nafsu. Betul. Kita berpikir, contoh syirik kan yang seringkali kan diberikan kan menyembah berhala, pohon, segala macam. Ternyata hawa nafsu itu juga bisa jadi Tuhan, jadi ilah. Yang harusnya kita selalu ikut panduannya Allah, tapi kita ikut keinginan diri kita. Padahal bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ini kan harusnya merubah mindset kita. Ternyata mengikuti hawa nafsu itu hal yang sangat fundamental yang kita harus paham tuh. Jangan-jangan selama ini banyak hal yang Allah memerintahkan apa, kita melakukan apa. Misalnya, yang penting kan yang dijilbabin tuh hatinya. Nggak perlu kepalanya. Tuh buktinya orang-orang yang berjilbab itu kelakuannya kayak gitu. Nah, itu dia tuh satu. Padahal jelas ayatnya. Dia berargumentasi menggunakan itu, artinya apa? Dia memperturutkan hawa nafsunya dia. Allah jelas memerintahkan, tutup auratmu, panjangkan kainmu. Tapi melakukan argumentasi. Posisi kita dengan Allah itu beda loh. Nah, oke, kita lanjut. Wa kullu amrim mustaqir. Dan tiap-tiap urusan ada ketetapannya. Kenapa ada bagian ini di dalam ayat ini? Setiap urusan ada ketetapannya. Padahal sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang mendustakan. Betul, Ustaz. Ya, orang mendustakan. Mereka melihat ayat, tapi mereka mendustakan. Itu sihir secara terus-menerus. Ya, kok muncul wa kullu amrin mustaqir? Setiap urusan ada ketentuannya. Jadi orang yang menentang itu, mereka bisa melakukan apapun, bahkan terhadap Nabi. Ya, mereka menghujat Nabi, bahkan melakukan perencanaan untuk mencelakai Nabi, pengen membunuh Nabi. Terjadi kan? Allah bisa menghentikan itu semua nggak? Bisa sebenarnya. Bisa. Kayak Abu Lahab, ya bisa dihentikan saja. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Musa tentang Fir'aun, ya Fir'aun kan walaupun pengusaha, bagi Allah itu kecil, untuk membalikkan langsung tenggelam itu bisa. Iya, bisa. Namun pertanyaannya kenapa? Kok Allah izinkan terjadi? Sampai membunuh berulang kali, bertahun-tahun, melakukan pembunuhan terhadap bayi laki-laki dari golongan Bani Israil. Wa kullu amrin mustaqir. Tiap-tiap urusan itu ada ketentuannya. Dibiarkan terjadi untuk apa? Ada respon yang harus kita lakukan. Rasulullah itu adalah orang yang disayang oleh Allah. Kadang kita berpikir, wah penderitaan saya luar biasa dalam kehidupan ini nih. Allah kayaknya nggak sayang terhadap saya. Buktinya saya diginikan terus. Dari kecil saya susah. Ketika dewasa dikasih ujian yang lebih berat. Kayaknya Allah nggak sayang terhadap saya. Lihat, Rasulullah adalah orang yang paling disayang oleh Allah, mendapatkan ujian-ujian. Artinya, ujian-ujian itu bukan ukuran untuk melihat apa Allah benci atau tidak terhadap kita. Maka Allah izinkan terjadi itu. Maka ketika sebuah peristiwa turun ayat. Ada peristiwa ini, istri Rasul difitnah, melakukan perzinahan, perselingkuhan. Turun ayat surat An-Nur. Artinya apa? Peristiwa-peristiwa itu Allah tahu nggak sih sebenarnya? Tahu, Ustaz. Tahu. Maka ini akan turun ini akan ini akan ini. Karena kita nggak punya planning besarnya, maka kita mengatakan ini buruk, ini buruk, ini buruk, ini buruk. Allah punya planning besar. Semuanya dalam kerangka kebaikan. Fir'aun pun diberikan kesempatan. Hei Musa, pergi ke Fir'aun,
katakan kata-kata yang baik. Padahal membunuh banyak bayi. Iya. Suruh berkata yang baik. Wa kullu amrin mustaqir. Jadi semua diberikan kesempatan yang sama. Yang jahat diberikan kesempatan tobat. Yang baik, ayo lakukan nasihat itu. Jadi jangan diam saja. Lakukan dakwah. Jadi semua kan bergerak nih. Iya benar. Dalam planning besarnya Allah. Wa kullu amrin mustaqir. Jadi kita ngelihat sesuatu itu, ini bagian rencana Allah, apa yang harus saya lakukan? Nanti kita akan belajar takdir, baru nanti di ending tapi. Ya. Oke, terus ayat keempat. Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi musdajar. Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Oke. Menarik lagi. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka minal amba'i, kisah-kisah. Oke. Kalau kita lihat ayat 1 dan kedua, bulan terbelah adalah ayat. Iya. Sekarang kisah-kisah menjadi ayat. Iya. Kita berpikir kan ayat itu perintah kepada kita kan? Betul. Hanya sekedar perintah. Tapi di dalam Al-Quran, sejarah masa lalu jadi ayat. Iya, Ustaz. Kisahnya Nabi Musa nanti jadi ayat. Kaum Ad, ayat. Kisahnya kaum Lut, ayat. Kisahnya Fir'aun, ayat juga. Jadi kita akan melihat dengan cara berbeda peristiwa yang sudah terjadi, bukan hanya sekedar sejarah, tapi itu adalah ayat. Kalau ayat, kita akan melihat kekuasaan siapa? Allah. Maka ayat-ayat telah datang kepada mereka, termasuk kepada diri kita. Tujuannya apa? Kalau kita memperhatikan amba'i itu, kisah-kisah itu, yang di dalamnya ada apa? Musdajar, cegahan. Kalau kita memperhatikan kisah itu, akan menghentikan diri kita melakukan keburukan. Jadi bukan hanya sekedar kisah, tapi kisah itu akan membuat kita berhenti melakukan keburukan. Misalnya, kisah Nabi Nuh. Semua orang tahu nggak kisah Nabi Nuh? Tahu, Ustaz. Tahu. Bahkan ada filmnya ya? Iya, betul. Ada filmnya. Tapi orang banyak meneliti arkeolognya, tapi lupa pelajaran utamanya. Iya, karena begitu Ustaz ya. Jadi cara kita melihat, ya peristiwanya sama, tapi cara kita melihatnya berbeda. Orang fokus kepada arkeolognya, kita melihat, oh itu ayatnya Allah. Kita akan melihat di balik kisah itu, di balik sejarah. Kita lebih dalam lagi tuh melihatnya sebagai ayat, dan akhirnya kita bertemu dengan Allah melalui kisah itu. Jadi ternyata Quran itu, kalau kita gini, kita pengen kisah atau sejarah, kita kan dulu waktu kecil belajar sejarah kan. Betul, Ustaz. Wah, tahunnya berapa, peristiwanya kapan. Kadang kalau ujian kan yang keluar itu ya. Iya, benar, Ustaz. Ya. Masya Allah. Pelajaran sejarah itu sangat detail sekali. Bayangkan kalau sejarah itu dibukukan, kan banyak pelajaran ya. Iya. Ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Nanti kita akan lihat, Allah akan recapin itu. Dari sejarah yang panjang itu, di recap dalam bentuk paling kadang 5 ayat, kadang 3 ayat, tapi kita nggak akan kehilangan esensinya. Kalau kita belajar sirah, belajar sejarah, ya, tanpa Al-Quran, kita akan menganggap ini penting, ini penting, ini penting. Jadi catatan pentingnya jadi buku sendiri. Jadi banyak. Iya. Jadi banyak sekali. Allah akan memberikan kepada kita, ini loh, esensi dari sejarah yang panjang itu. Dan kamu tidak akan kehilangan esensinya. Nanti Allah akan ketipkan pada kita. Jadi setiap bagian kisah itu di dalam Al-Quran, jangan kita mengatakan, saya sudah tahu kisahnya Nabi Musa, saya sudah tahu kisahnya Nabi Lut. Beda. Di dalam surat itu, ketika bergabung dengan ayat-ayat yang lain, itu akan memberikan makna yang lebih dalam, dan bisa jadi itu adalah makna baru. Dan mencegah diri kita dari keburukan. Jadi Al-Quran itu bukan memuaskan keinginan kita. Kita pengen tahunya di mana sih? Iya. Berapa sih jumlahnya Al-Kahfi itu? Nggak Allah jawab juga. Iya. Namanya siapa tuh pemuda-pemuda? Iya, benar, Ustaz, nggak ada. Lokasinya di mana? Iya. Kalau itu penting, pasti Allah ceritakan. Ya.
yang Allah kisahkan adalah bagian yang esensial yang jangan dilupakan. Yang menjadi tragedi pada umat Islam adalah kita fokus kepada detail-detailnya, fokus kepada sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, bahkan kita memperdebatkannya, dan kita meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas ada dalam Al-Quran. Itu sebuah tragedi. Baik Ustaz, kita jeda dulu sebentar Ustaz. Jangan sampai kita kehilangan. Baik Sobat Muslim, jangan sampai kehilangan ya. Tetap di Share It deh. Oke. Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Khairul Alam. Masya Allah, Sobat Muslim, ini makin seru nih. Ustadz, untuk mempersingkat waktu, silakan dilanjutkan lagi Ustadz. Oke, kita masuk dalam ayat kelima. Ayat kelima Ustadz langsung. Hikmatum balighah. Suatu hikmah yang sempurna. Fama tughnin nudhur. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Apa sih hikmatum balighah? Ya. Hikmah itu sesuatu yang terikat satu dengan yang lainnya, sehingga memberikan sebuah makna. Ya, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar rentetan kisah yang digabung-gabung, enggak. Itu ada sebuah tautan antara kisah satu dengan yang lainnya yang akan memberikan sebuah pelajaran yang dahsyat buat kita. Jadi bukan hanya memuaskan tentang keinginan kita, tapi memberikan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Kadang kita ingin sesuatu kan, Betul. tapi bukan benar-benar yang kita butuhkan. Allah tahu yang benar-benar kita butuhkan. Maka Allah akan kisahkan itu. Hikmatum balighah. Kemudian yang kedua, balighah itu apa? Apa itu? Kalau di sini kan saya lihat terjemahannya yang sempurna. Balighah itu apa sih? Ketika ada sebuah konsep, ya, sebuah konsep yang kompleks, ya, biasanya makin kompleks penjelasannya makin rumit. Iya, Ya kan? Kalau kita SMA, kemudian kalau kuliah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, maka semakin kompleks dia, proses berpikirnya akan semakin sulit. Iya, benar. Ya kan? Iya. Betul kan? Kalau SD pasti gampang tuh. Iya. Kita paham setelah kita masuk SMP kan? Iya, Kadang-kadang. Oke. Jadi makin materinya sulit, maka butuh penjelasan yang kompleks. Balighah itu adalah sesuatu konsep yang kompleks, namun dijelaskan dengan sederhana dan bisa masuk dalam pikiran kita dan akan masuk dalam hati kita dengan mudah. Jadi karena Allah guru yang terbaik, maka Allah akan sajikan materi yang kompleks dengan bentuk yang sederhana, bentuk kisah yang sederhana yang bisa difahami oleh semua orang. Bisa diakses oleh semua orang. Jadi bukan ilmu yang tinggi, kemudian orang harus punya kriteria tertentu untuk bisa paham ini. Enggak. Hikmatum balighah. Begitu. Jadi hikmah yang luar biasa, yang mudah difahami, yang mudah dicerna. Oke, berikutnya. Fama tughnin nudhur. Tughni itu artinya adalah peringatan yang datang tidak membuat mereka bebas dari kebutuhan. Panjang ya terjemahannya. Itu tughni. Jadi peringatan yang datang itu tidak membebaskan mereka dari kebutuhan. Nah, saya jelaskan gini. Ketika agama turun, ya, kitabnya jelas. Nabi dan Rasulnya juga clear menjelaskannya. Dan ketika Nabi dan Rasul itu menjelaskan, itu jelas semuanya. Makin jauh generasinya, Rasul dan Nabinya sudah tidak ada, makin jauh generasi, maka terjadi penyimpangan terhadap original agamanya. Kemudian orang mulai bertanya terhadap orang-orang tertentu. Datang kepada seorang, ternyata orang ini punya ilmu tentang bisa membaca masa depan. Maka orang-orang pada saat itu mengatakan orang ini punya hikmah. Karena dia tahu tentang masa depan. Ya. Wah, orang berebut datang. Konsultasi, baik tentang kehidupannya, keluarganya, tanggal baik. Datang kepada orang-orang yang punya hikmah ini. Punya spiritual yang tinggi. Orang banyak konsultasi, yang dikonsultasikan adalah tentang kebutuhan-kebutuhannya dia. Artinya, dia sangat tergantung nih. Iya, betul. Sangat tergantung.
Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran ini, hikmatum balighah, hikmah yang luar biasa, tapi peringatan-peringatan itu tidak berguna. Berarti mereka tidak memanfaatkan. Tidak memanfaatkan ayat-ayat yang Allah turunkan itu. Iya. Ketika engkau memperhatikan kisah-kisah yang Allah turunkan di dalam Quran itu, maka akan membebaskan kamu dari kebutuhan terhadap makhluk. Sedangkan kita membangun konsep itu lagi. Datang kepada orang-orang yang tahu tentang hikmah. Kisah di dalam Al-Quran, hikmahnya lebih dahsyat. Nah, misalnya gini contohnya. Kadang seorang artis misalnya, hijrah. Kemudian mereka sharing. Kemudian kita mengatakan, wah, saya terinspirasi. Kisah hidupnya dia sangat bagus sekali dan menggerakkan saya, dan saya mendapatkan hikmah. Kita kagum tuh. Oke. Diundang beberapa kali, kira-kira kisahnya sama nggak? Sama. Karena tentang perjalanan hidupnya dia kan. Kadang kita mendengarkan seorang motivator. Wah, hikmahnya ini bagus ya. Hikmahnya, wah saya dapat hikmah. Dan akhirnya kita kagum dengan orang-orang ini. Ya, tidak ada yang salah sebenarnya. Namun yang menjadi problem adalah kisah hikmah hidup mereka itu menjadi hikmah. Karena dalam perjalanan hidup mereka. Kisah di dalam Al-Quran bukan hanya kisah tentang kehidupan ini saja, sampai kisah itu akan memberikan hikmah sampai akhir kehidupan, bahkan bisa menerobos sampai lebih dari akhir kehidupan, sampai kehidupan yang masa yang akan datang. Kenapa kamu cuma kagum dengan kisah-kisah orang-orang yang masih hidup itu, dibandingkan kisah yang di dalam Al-Quran ini? Mindset kita dibentuk melalui ayat ini, kagumi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran karena hikmatum balighah. Dan akan membebaskan kamu dari kebutuhan terhadap makhluk-makhluk. Kamu akan hanya bergantung dengan Allah. Itu akan membebaskan kamu. Hidup kamu akan jauh lebih nyaman. Itu pesannya dari ayat kelima ini. Pelajaran yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Maka Allah mengatakan, famatunin nudur. Peringatan-peringatan itu ternyata tidak berguna buat mereka. Nggak memberikan manfaat, karena mereka tidak menggunakannya. Pertanyaannya adalah buat kita. Kita lebih kagum terhadap sebuah kisah dalam kehidupan kita, atau kagum dengan kisah yang Allah akan paparkan di dalam Al-Quran itu. Itu dia tuh, Ustaz. Ustaz, terakhir nih Ustaz ya. Saya mau bertanya, kok Ustaz bisa tahu betul gitu Ustaz? Maksudnya tentang tafsir Al-Quran ini gitu Ustaz? Tentu ilmu itu Allah yang memberikan. Iya. Tinggal kita minta kepada Allah. Perhatikan surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi sesungguhnya guru yang sebenarnya adalah siapa? Ar-Rahman. Nikmat pertama kali yang di dalam surat Ar-Rahman itu kan tentang nikmat. Nikmat pertama kali adalah Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Itu nikmat pertama. Mengajarkan Quran. Nah, kadang kita berpikir, wah guru saya siapa ya? Guru sebenarnya adalah Allah. Nanti Allah akan memilihkan untuk kita metode yang terbaik, guru yang terbaik. Kadang ketika kita belajar, ya Allah, saya nggak ngerti, ajarkan aku ya Allah. Tiba-tiba kita datang ke toko buku, ketemu dengan sebuah kitab, wah kok ini menjawab pertanyaan saya? Atau kita datang ke sebuah kajian, loh ini menjawab pertanyaan saya. Iya. Kita suka gitu ya. Wah, ketemu sama ustadz ini, sama kiai ini, menjawab pertanyaan saya. Mindset yang ada adalah, kadang-kadang, ustadz itu yang mengajari saya. Lihat, siapa yang sebenarnya di balik ustadz itu? Allah yang mengajarkan. Melalui ustadz. Melalui kitab. Tapi sesungguhnya yang mengajarkan adalah Allah. Maka tinggal minta kepada Allah sebenarnya. Ya Allah, bukakan ilmumu, hikmahmu terhadap ayat ini. Atau surat yang saya pelajari. Makanya kadang-kadang orang punya problem dalam kehidupannya dia, buka Quran, ayat ini relevan dengan kehidupan saya. Orang lain ayat yang berbeda juga. Iya, benar. Maka langsung ke dalam Al-Quran. Kita harus belajar. Belajar. Tapi mungkin kalau saya nih Ustaz ya, kadang cuma terjemahannya yang kayak gini-gini doang gitu Ustaz. Cuma kalau Ustaz tuh bisa dikupas gitu Ustaz, dari terjemahan itu bisa
jadi detail dan jelas gitu Ustaz. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, kita harus belajar teorinya dulu, tafsirnya, melakukan research. Setelah itu kita kan melihat kehidupan kan, Iya. melihat kehidupan, kemudian kita juga belajar sama ustadz kita juga tentunya. Kemudian kita pasti yang paling penting adalah ketika kita belajar itu kan harus nyatat, harus mencatat. Satu, buka Qurannya supaya kita bukan hanya fokus kepada ustadz, tapi juga kita fokus terhadap ayat. Seringkali ketika ngaji kita lupa buka Qurannya, kita dengerin ceramah. Ketika dengerin ceramah, ya, ustadznya lewat, selesai, kita lupa. Nanti kita berdialog. Kata ustadz saya penjelasannya ini nih. Iya. Jadi kata ustadz, kita lupa balik lagi ke dalam ayat. Maka lihat ayatnya, dengarkan penjelasannya. Kalau perlu kita mencatat, catat itu. Kemudian kita setelah proses itu, kita, ini ya, ini ya, ini ya. Itu namanya proses masuk ke dalam tadabbur. Tadabbur adalah sesuatu yang terjadi di dalam hati kita, apa yang kita rasakan. Sehingga ketika kita menyampaikan kembali, ya, itu ada rasanya. Oh, ini masuk akal. Oh, ini ayat ini ya, korelasinya ini segala macamnya. Itu proses-proses yang harus kita lalui. Saya juga sama dengan yang lainnya. Saya dulu juga nggak belajar Quran. Baru setelah selesai S1, kerja sekian lama, lanjutin S2, wah ternyata metode di S2 itu bisa di-apply untuk mempelajari Al-Quran. Jadi siapapun bisa mempelajari Al-Quran ini. Jadi bukan sesuatu yang sulit. Nanti kita akan sampai ke dalam ayat. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Maka sesungguhnya Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah. Tapi untuk siapa? فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Bagi orang yang mau mengeluarkan effort. Kita mau nggak? Quran itu dimudahkan oleh Allah. Untuk yang keluarin waktu, keluarin effort, sabar, belajar, Allah akan berikan itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan karunia itu. Amin, amin, Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, sudah hadir di Share It ya. Sobat Muslim, jangan lupa untuk selalu nonton Share It ya. Terus juga ajak temannya, kerabat ya, saudaranya untuk nonton Share It. Ya, terus jangan lupa apa yang Sobat Muslim dapatkan ini di-share ataupun diamalkan ke yang lain agar menjadikan pahala jariah untuk kita semua ya. Baik, saya Zidnya Adam dan juga Ustadz Khairul Alam. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.